Kasus kejahatan cyber di seluruh dunia makin merajalela, tak terkecuali di Indonesia. Nah, tahukah kamu Indonesia menjadi salah satu sarang korban kasus serangan hacker terbesar? Menurut data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, setidaknya ada 1,6 miliar kasus jebakan cyber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 kemarin. Mulai dari perusahaan swasta hingga lembaga pemerintah tak luput menjadi korban. Kerugiannya mulai dari berubahnya tampilan website hingga berujung kebocoran data masyarakat Indonesia. Penasaran seperti apa kasus serangan hacker yang sempat menghantui Indonesia? Lalu bagaimana tips supaya website lebih aman dari resiko peretasan? Siapa saja bisa menjadi korban kasus hacking, termasuk beberapa perusahaan ternama hingga lembaga pemerintah berikut ini. Mari kita flashback apa saja kasus serangan hacker di Indonesia yang sempat menghebohkan warganet. Nah, di video ini saya akan membahas tentang kasus serangan hacker yang pernah terjadi di Indonesia. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru. Kita flashback ke belakang pada bulan Mei tahun 2021. Website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yakni bpjskesehatan.go.id diduga telah diretas. Hal ini menyebabkan data dari 279 kota penduduk di Indonesia bocor dan dijual di forum online Right Forums oleh akun bernama Coach. Dataset berisi nick, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta rupiah. Sebagai antisipasi pencegahan penyebaran data yang lebih luas, Kominfo kemudian mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut dan memblokir Right Forums. Kasus hacking di Indonesia dengan insiden kebocoran data juga pernah dialami oleh perusahaan asuransi BRI Life. Pada Juli tahun 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online dengan harga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @UnderTheBirch yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 giga data dari BRI Life yang di dalamnya termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data-data tersebut berisi informasi foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekaman medis. Diduga kebocoran tersebut terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di waktu yang sama, website milik Sekretariat Kabinet RI yakni sektab.co.id terkena serangan device. Device website ini yang memungkinkan hacker mengubah tampilan situs target sasarannya. Diduga peretasan ini dilakukan untuk keuntungan ekonomi yakni menjual script backdoor dari website korbannya kepada pihak yang menginginkannya. Awalnya situs sektab.go.id diretas sehingga tidak bisa diakses. Tampilan website kemudian berubah menjadi hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih dengan tulisan Padang Blade Head to an Illusion Team Pioneered by Zvid Lutfivek. Menurut penyelidikan polisi, peretasan ini terjadi akibat kelemahan sistem keamanan dan kelengahan operator.
Website resmi DPR RI, dpr.go.id pada 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs ini menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down. Ternyata metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan device. Ketika situs kembali bisa diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR itu. Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Sebagai penanganan, DPR berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan. Pada Juli tahun 2021, aplikasi Electronical Alert buatan Kemenkes RI juga ikut menjadi korban kasus serangan cyber akibat ulah para hacker. Aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan menjadi syarat masyarakat bepergian ini mengakibatkan 1,3 juta data masyarakat Indonesia bocor. Selain kebocorannya data pengguna aplikasi tersebut, kasus ini mengakibatkan data tes COVID-19 penumpang, data rumah sakit, hingga data staf aplikasi tersebut juga ikut terungkap. Diduga serangan ini terjadi akibat kurangnya protokol keamanan aplikasi yang memadai dan penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk menyimpan data. Pada bulan Oktober tahun 2016 lalu, sekelompok hacker remaja berhasil meretas situs jual beli tiket online, yaitu tiket.com di server Citylink. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami tiket.com sebesar 4,1 miliar, sedangkan Citylink sejumlah 2 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah tiket.com melaporkan pembobolan situsnya ke Bareskrim Polri pada 11 November tahun 2016 lalu. Menurut penyelidikan, aksi hacker sebenarnya bukanlah hal yang canggih. Namun sayangnya situs-situs tersebut di waktu tersebut kurang memiliki tingkat keamanan yang cukup. Korban kasus serangan hacker di Indonesia selanjutnya dialami oleh perusahaan e-commerce buatan anak bangsa, yaitu Tokopedia. Pada awal Mei tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data terhadap 91 juta akun penggunanya dan 7 juta akun merchant. Data yang berisi nama lengkap, nama email, toko online, tanggal lahir, nomor ponsel, tanggal mendaftar, serta beberapa data yang terenkripsi berbentuk hash ini diperjualbelikan di dark web seharga 5.000 US dollar atau sekitar 70 juta rupiah. Tokopedia kemudian segera memeriksa kasus ini dan menyarankan penggunanya untuk rutin mengganti password akun Tokopedia tersebut. Polri juga ikut menjadi korban serangan hacker. Di November tahun 2021 kemarin, hacker dengan nama akun @1x666 mengklaim telah meretas database milik Polri melalui akun Twitternya. Dalam cuitannya tersebut, ada 28.000 informasi login dan data pribadi yang dicuri. Selain itu, ada 3 link berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri yang berisi informasi nama, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, pangkat, hingga pelanggaran anggota. Menanggapi hal ini, Polri telah memastikan data internal dan sistem keamanan Polri tetap aman. Menurut investigasi, peretasan ini dilakukan oleh hacker yang dikenal seringkali menyerang situs pemerintah di dunia untuk menunjukkan eksistensinya dan bentuk protes ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat.
bukan hanya menyerang website saja, akun channel YouTube juga ikut menjadi sasaran ulah hacker tak bertanggung jawab. Salah satu korbannya channel YouTube resmi milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pada Desember tahun 2021, channel YouTube dengan nama BNPB Indonesia berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Tak sampai di situ, olah jahil hacker berlanjut dengan menggunakan akun YouTube tersebut untuk melakukan live streaming berjudul Ethereum CEO, Ethereum Breakout, Ethereum News, Ethereum ETH 2.0 Release Date. Perusahaan operator seluler Telkomsel juga turut menjadi korban kasus hacker. Pada bulan April tahun 2017, website resmi Telkomsel berubah tampilan dengan menampilkan protes terhadap tarif internet yang mahal. Menurut penyelidikan, peretasan ini diduga terjadi akibat adanya celah keamanan pada web hosting yang dieksploitasi oleh kelompok peretas. Opsi lain, username dan password untuk mengakses web hosting jatuh ke tangan peretas. Menanggapi hal ini, pihak Telkomsel memastikan peretasan sama sekali tidak mengancam keamanan data penggunanya karena data terletak di server yang berbeda yang dilapisi sistem keamanan berlapis. Layanan panggilan telepon dan SMS juga sama sekali tidak terganggu akibat kasus peretasan ini. Selain channel YouTube BNPB diretas, kini channel YouTube MOP Channel juga diretas oleh seorang hacker. Pembawa acara Ruben Onsu mengatakan akun YouTube yang dikelolanya MOP Channel diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Suami Sarwenda itu mengaku telah mengetahui oknum di balik tindak pidana tersebut dari pihak YouTube. Ini sudah dipegang sama pihak YouTube-nya. Jadi orang-orang yang pelakunya saya sudah tahu di mana letaknya. Dikasih tahu di sini, ujar Ruben Onsu saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan hari Rabu 8 Januari tahun 2020. Menurut Ruben, oknum tersebut meretas lantaran tidak menyukai MOP Channel yang sering mengunggah video anak angkatnya, yaitu Veteran Peto. Dia bilang, enggak ada masalah sama Ruben Onsunya, tapi gue nggak suka kalau MOP sering mengupload video veteran. Gue nggak suka sama sekali oleh anak itu, kata Ruben. Adapun tim manajemen MOP Channel dihubungi melalui via Instagram oleh salah satu akun bodong terkait kasus tersebut. Pria kelahiran Agustus 1983 itu mengaku mengalami kerugian yang cukup besar terkait kasus tersebut. Meski demikian, Ruben tidak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib. Ruben mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa mendeteksi anak di bawah umur yang menggunakan media sosial. Selain itu, ia juga berharap orang tua turut andil mengawasi anak-anaknya ketika bermain media sosial. Karena rata-rata pelakunya memang di bawah umur. Seandainya di atas umur itu yang otak-otaknya ngeres, ujar Ruben Onsu. Sebelumnya, Ruben Onsu melalui Instagramnya @ruben_onsu mengabarkan bahwa akun YouTube MOP Channel tidak bisa mengunggah video dalam beberapa hari ke depan. Dear @mmpllovers_id, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini. Mohon doanya agar akun MOP Channel segera kembali, tulis Ruben Onsu seperti yang dikutip dari kompas.com pada hari Rabu 8 Januari tahun 2021. Itu dia contoh kasus serangan hacker di Indonesia yang sudah saya rangkum untuk kalian. Siapa saja bisa menjadi korban serangan cyber, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan, dan e-commerce ternama seperti tadi. Namun, kamu tetap harus waspada terhadap berbagai motif serangan cyber yang dijalankan peretas. Jangan sampai website kamu menjadi salah satu korbannya. Nah, cukup sekian dari video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru.